Baik, di sini untuk kelanjutan dari video sebelumnya, ini adalah tanggapan kedua untuk menyelesaikan tugas dari pertemuan 15 mengenai SMKI yang kedua. Jadi pada video yang ada di sepada ini bisa kita lihat pada menit ke 338 itu ada sasaran kendali SMKI. Di sini ada sekitar 18 sasaran SMKI dari mulai kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi sampai dengan kesesuaian. Di sini memang sasarannya cukup baik, sasaran yang memang untuk benar-benar pengamanan dari segalanya, dari mulai manajemen aset, kendali akses, kriptografi, sampai dengan keamanan fisik lingkungan, sampai dengan kesesuaian. Semuanya untuk sasaran dari SMK ini cukup lumayan luar biasa gitu. Dan untuk selanjutnya adalah di sini pada menit ke 4 sampai dengan 5 itu ada manfaat menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Pada manfaat yang pertama itu bisa melindungi dan memelihara kerahasiaan, mengelola serta mengendalikan risiko. Jadi kita sebagai pihak IT itu harus bisa melindungi, memelihara kerahasiaan, mengelola serta mengendalikan risiko dari oknum-oknum yang mencoba untuk meretas atau membobol dari keamanan suatu organisasi. Untuk manfaat selanjutnya adalah memberikan keyakinan dan jaminan kepada pelanggan. Jadi sebagai pihak IT kita harus bisa memberikan keyakinan pada jaminan pada pelanggan. Jadi sebagai pihak IT atau sebagai pihak keamanan itu kita harus bisa memberikan keyakinan supaya dari pihak organisasi itu percaya bahwa kita bisa untuk menerapkan atau mengamankan dari informasi suatu organisasi. Selanjutnya adalah kontrol keamanan proses bisnis. Jadi kita harus bisa mengontrol juga keamanan proses bisnis, itu memang cukup perlu dilakukan dalam suatu pengamanan. Selanjutnya bisa meningkatkan citra organisasi dan meminimalkan resiko. Jadi untuk tanggapannya, meningkatkan citra organisasi itu memang harus dilakukan dari pihak IT dan harus bisa meminimalkan resiko dari mungkin kehilangan data atau kehilangan suatu rahasia atau data-data yang dimiliki suatu organisasi. Selanjutnya adalah membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan dalam keamanan informasi. Jadi kita juga harus bisa membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan apabila ada kerusakan atau mungkin ada celah dalam oknum-oknum yang mencoba untuk membobol atau mencari data-data penting dalam suatu organisasi. Kita harus bisa membantu karena itu memang tugas kita sebagai pihak IT untuk mengamankan keamanan informasi dari suatu organisasi. Seperti itu. Itu cukup tanggapan saya mengenai yang pertama itu ada sasarannya dan yang kedua ada manfaatnya. Itu memang keduanya memang perlu dilakukan atau memang target dari SMKI yang harus benar-benar direalisasikan supaya keamanan di organisasi itu benar-benar terpenuhi, tidak sampai bisa dibobol atau data-data yang kita miliki atau yang organisasi miliki itu hilang, seperti contoh pada menit pertama tadi. Dan memang SMKI ini sudah saya jelaskan di awal tadi di video sebelumnya. SMKI ini memang sudah diakui dunia sistem keamanannya, jadi memang tidak diragukan lagi bahwa SMKI ini cukup baik atau cukup luar biasa atau memang recommended untuk dilakukan atau direalisasikan dalam pengamanan informasi dari suatu organisasi. Mungkin itu saja tanggapan saya mengenai SMKI yang kedua pada pertemuan ke-15. Mungkin masih ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.